Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Lukas 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam khotbah di bukit, Yesus menginginkan agar kita tidak hanya mendengarkan khotbah, tetapi harus juga mempraktekannya. Tuhan Yesus mengumpamakan ada dua orang tipe manusia. Yang pertama adalah seperti yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 47 dan 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Setiap orang yang datang kepada Yesus mendengar perkataannya dan melakukannya. Yesus mengumpamakan orang ini sebagai orang yang mendirikan rumah dan ia meletakkan dasar rumahnya pada batu yang ada di dalam tanah. Rumah yang dibangun orang ini kokoh dan tidak tergoyahkan walau air bah dan banjir melanda. Yang kedua adalah nas firman kehidupan pagi ini, seperti yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Orang ini hampir sama dengan tipe pertama pada bagian awalnya. Yang membedakan adalah respon akhirnya. Kedua tipe orang ini sama-sama mendengar perkataan Kristus, tetapi orang tipe kedua tidak melakukannya. Kita tahu sesuatu yang baik, tetapi tidak mau melakukannya. Orang yang tidak melakukan perintah Tuhan adalah orang yang mendirikan rumah di atas tanah yang tanpa dasar. Akibatnya, saat banjir melanda, rumah itu rubuh dan rusak hebat. Kita tahu prinsip kebenaran, namun tidak menghidupinya. Tentang perumpamaan dua orang yang membangun rumah, ayat 48-49, William Barclay mengatakan bahwa pada musim panas, sungai-sungai di sana kering, sehingga pada tepinya hanya ada pasir. Tetapi pada musim hujan, sungai penuh lagi dan mengalir dengan deras. Orang yang membangun di atas pasir itu memang sudah mudah dan cepat, tetapi akan mengalami kerugian. Sebaliknya, orang yang bijaksana akan membangun di atas batu, yang sekalipun sukar dan lama, tetapi aman. Yesus memberikan perumpamaan ini sebagai penutup khotbah di bukit, karena ia ingin mereka tidak sekedar menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Bandingkan Yakobus 1 ayat 22-25. Mendengar itu baik, tetapi kita tidak boleh merasa aman dalam hal itu. Yakobus berkata, janganlah hanya menjadi pendengar saja. Banyak orang mendengar khotbah demi khotbah, mendengar banyak, tetapi tidak mencernanya dalam pikiran mereka. Memang banyak orang yang mau mendengar, tetapi tidak mau melakukan apa yang didengar. Dalam Yohanes 5 ayat 39, Yesus berkata tentang orang-orang Yahudi, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Mereka belajar kitab suci, namun tidak mau datang kepada Yesus. Bagi kita, hal ini perlu dicamkan, bahwa siapapun orangnya yang mau mendengar tetapi tidak mau taat, hal itu bukan hanya tidak berguna,
tetapi bahkan merugikan, karena ini pasti akan memperberat hukuman. Adalah tidak cukup untuk menghormati Yesus dengan mulut saja dan menyapa Dia dengan gelar kehormatan Kyrios atau Tuhan, yang dipakai untuk orang-orang atasan dan dalam lapangan keagamaan yang untuk Tuhan. Siapa yang mau mengaku Kristus sebagai Kyrios, sebagai atasan yang berkuasa atasnya, haruslah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar tidak hanya pendengar firman saja. Biarlah kami menjadi pelaku firman. Sebab dengan melakukan firman-Mu, kami akan beroleh kehidupan. Ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam melakukan aktivitas kami satu hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.